Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bapak Ibu yang berbahagia, eh, hari ini kami akan mempresentasikan tugas dari Bapak Oki. Ya, Eh, kita kebetulan kebagian di bab 5, yaitu tentang teori perilaku individu. Bapak Ibu yang berbahagia serta penonton sekalian, kami terdiri dari 4 orang ya. Jadi ada Ibu Elina, terus saya sendiri, kemudian ada Bapak Fikri Abdullah dan Bapak Egi Agustian. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja untuk menyingkat waktu kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Ya, silahkan Pak. Yang pertama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan membahas terkait preferensi dan perluasan preferensi ekonomi Islam. Sebelum itu, kita harus mengetahui ada 2 alasan untuk mempelajari perilaku konsumen, yaitu alasan pertama adalah alasan konsumen untuk membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan menguranginya pada saat harga tinggi. Kemudian untuk mengetahui bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Preferensi sendiri merupakan gambaran keinginan konsumen mengenai barang dan jasa yang akan dikonsumsinya. Dalam teori ekonomi mikro, konsumen diasumsikan mampu membedakan barang mana yang ingin dikonsumsi dan menentukan daftar urutan preferensi barang yang ada. Baik, selanjutnya. Dalam membuat daftar urutan preferensi, ada 3 asumsi yang dipergunakan, yaitu komplit, transitif, dan tanpa kepuasan. Yang pertama, komplit, yaitu ketika konsumen dihadapkan pada pilihan antara berbagai barang yang ada, konsumen bisa memilih kombinasi barang yang paling diinginkan, atau mengambil kombinasi barang yang paling komplit dari semua kombinasi yang ada. Kemudian yang kedua, transitif. Jika konsumen lebih menyukai barang A daripada barang B, dan barang B lebih disukai dari barang C, maka barang A harus dipilih, bukan barang C. Dan yang ketiga, yaitu tanpa kepuasan. Tidak ada seorang pun yang merasa puas sepenuhnya meskipun sudah memperoleh semua barang yang diperlukan. Semakin banyak barang yang bisa dikonsumsi, maka semakin tinggi pula kepuasan konsumen. Nah, terdapat prioritas-prioritas dalam pemenuhan konsumsi berdasarkan tingkat kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan yang islami. Preferensi konsumsi dan pemenuhannya memiliki pola sebagai berikut di dalam Islam ya. Yang pertama yaitu mengutamakan akhirat daripada dunia. Kemudian yang kedua, konsisten dalam prioritas pemenuhannya. Dan yang ketiga adalah memperhatikan etika dan norma. Baik, selanjutnya Pak. Prinsip dan tingkatan
mudah disusun prioritas dan pentahapan dalam pemenuhannya. Sebaliknya, tidaklah mudah untuk mengukur tingkat utilitas dan membandingkannya antara satu orang dengan orang lain, meskipun dalam mengkonsumsi benda ekonomi yang sama dalam kualitas maupun kuantitasnya. Silahkan akan dilanjutkan dengan rekan-rekan lain. Ya, terima kasih. Saya akan lanjutkan presentasinya, yaitu tentang utility dan marginal utility. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan marginal dan juga pendekatan ordinal. Utility adalah rasa kesenangan atau kepuasan yang muncul dari konsumsi. Ini merupakan kemampuan memuaskan keinginan dari barang, jasa, atau aktivitas. Dan tujuan konsumennya yaitu memaksimalkan utilitas dengan batasan berupa pendapatan dan harga yang bersangkutan. Pendekatan kardinal atau juga marginal utility itu yaitu kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan kepuasan, misalkan mata uang. Setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi akan menambah kepuasan yang diperoleh oleh konsumen tersebut dalam jumlah tertentu. Dan pandangan antara besarnya yaitu menganggap bahwa besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilang atau juga angka. Analisis kardinal menggunakan alat analisis yang dinamakan marginal atau pendekatan marginal. Dan juga asumsi dasar pendekatan kardinalnya itu bahwa kepuasan seorang tidak hanya dapat diperbandingkan, akan tetapi juga diukur. Marginal utility-nya itu misalkan yaitu semakin banyak satuan barang yang dikonsumsi oleh konsumen, maka semakin kecil tambahan marginal kepuasan yang diperoleh konsumen atau bahkan menjadi nol atau negatif. Konsumen akan memaksimumkan kepuasannya dengan tunduk pada kendala anggaran mereka. Kepuasan total utility-nya itu mempunyai sifat aditif atau penjumlahan unit kepuasan yang diperoleh dari masing-masing barang yang dikonsumsi. Next. Yaitu total utility-nya juga marginal utility-nya itu yaitu juga output dan juga total utility-nya, serta juga perubahan output-nya. Nah, total utility-nya itu adalah satu pertambahan nilai angka, sedangkan marginalnya itu adalah juga kepuasan yang melebihi dari totalnya itu. Sedangkan untuk perubahan total utility-nya itu adalah misalkan suatu konsumen kita mengkonsumsi suatu barang, sedangkan barang tersebut bila terlalu melebihi konsumsinya itu bisa meminuskan atau menurunkan apa yang kita konsumsi itu, menurunkan satu nilainya tersebut. Next, Pak. Yaitu next. Oke. Teori nilai guna utility yaitu marginal utility atau kepuasan marginal, yaitu pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat adanya pertambahan pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Total utility-nya itu keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang-barang tertentu. Next. Faktor yang mempengaruhi nilai guna utility yaitu jangka waktu konsumsi barang yang sama dan juga daya ingat konsumen dan juga kualitas barang. Jangka waktu konsumsi itu seperti kita ada jangka konsumsinya, misalkan kita memakan suatu barang atau makanan, itu kan ada kadaluarsanya juga. Nah, daya ingat konsumennya itu daya ingat mungkin secara dilihat dari mungkin rasa ya atau juga kualitas barangnya juga. Next. Lanjut ke fungsi kepuasan total atau dengan hubungan antara jumlah barang yang dikonsumsi ya. Misal quality itu misalkan kita dari mengkonsumsi satu barang itu
dengan kepuasan. Misalkan kita contohnya itu memakan mie ayam, makan mie ayam, lalu kita nambah lagi porsinya, nih 1 porsi lagi berarti 2 porsi lah. Sedangkan 1 porsi kita kasih nilai 50. Nah, mie ayam kita kasih porsi 2 porsinya itu 70, berarti ada satu pertambahan. Nah, untuk marginalnya itu misalkan contohnya kita memakan bubur ya, makan bubur, angkanya itu kita kasih nilai 100. Nah, kalau seandainya kita makan makanan contohnya bakso nih, kita makan lagi nih, misalkan nambah lagi 3 porsi, maka itu kita kasih nilai 300. Nah, sedangkan dari total utility-nya itu misalkan ada suatu penurunan, misalnya contohnya ini, kita memakan suatu barang 1 porsi nih, mungkin kita merasa itu nilai kita udah 100 ya. Tapi ketika kita menambahkan suatu makanan itu lagi, menambahkan 2-3 porsi itu lagi, tapi itu bisa menurunkan nilai-nilai yang apa yang kita makan gitu. Contohnya misalkan karena terlalu berlebihan ada hal yang bisa dibilang perbedaannya itu minus gitu. Itu yang dinamakan totalnya gitu. Nah, next Pak. Oke. Kurva indiferennya itu adalah kita lihat dari utility-nya itu misalkan contohnya dari sini angkanya itu 1, 2 sampai dengan angka 9. Nah, dan marginalnya itu kita kasih minus itu 16. Nah, jadi dari keseluruhan ini kita lihat bahwa contohnya apa yang kita konsumsi yang tadi dicontohkan itu perbedaannya itu adalah apa yang membuat seseorang itu membisakan konsumsi itu, misalkan bakso, atau perbedaannya yang barang itu misalkan bakso atau mie ayam itu kan dari angka 100 ke 200. Nah, jadi memberikan suatu kurva indiferensinya itu mungkin berkurangnya dari total utility-nya itu gitu. Next, Pak. Oke. Asumsi tentang utilitas suatu barang sangat sulit diterapkan, yaitu realitas konsumen terpengaruh oleh sikap emosional konsumen seperti pengaruh iklan, lingkungan, dan juga gengsi. Konsumen memutuskan membeli produk jika harga dan manfaat produk sama atau sebanding. Atribut suatu barang sebagian dapat diukur dengan kualitas dan juga harga produk. Jadi asumsi tentang utilitas suatu barang sangat sulit diterapkan itu adalah misalkan asumsi seseorang tersebut bahwa barang tersebut layak tidak. Misalkan contohnya konsumen, kalau tentang konsumen itu memilih suatu barang yang lebih berkualitas. Hanya untuk konsumsi, misal tentang makanan seperti mie ayam atau bakso gitu. Seandainya ada yang bedanya itu satu lagi total utility-nya itu, misalkan kita melihat dari suatu barang mewah, bedanya barang mewah itu seperti emas, semakin kita banyak memiliki barang tersebut, semakin kita memberikan kelebihan gitu. Yang juga konsumen memutuskan membeli produk jika harga dan manfaat produk sama atau sebanding. Jadi ya seperti apa yang suatu barang dibagikan atau diukur dengan kualitas harga produknya gitu. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita mau dari produk itu ada naik turunnya gitu, seperti kurva-kurvanya itu. Oke, bisa dilanjutkan dengan Pak Syahril. Terima kasih. Pak Eki. Baik, selanjutnya dilanjutkan. Ya, dilanjutkan oleh saya yang akan menjelaskan mengenai budget line atau batasan anggaran. Budget line dari teori perilaku konsumen merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi
konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya anggaran yang sama besar. Dalam teori ekonomi mikro, batasan anggaran kadang-kadang disebut dengan kendala anggaran atau budget constraint. Sedangkan garis yang menunjukkan batas anggaran disebut dengan budget line. Kemiringan garis anggaran menunjukkan tingkatan sejauh mana konsumen dapat menukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Jika pendapatan konsumen naik, maka menyebabkan pergeseran garis anggaran ke kanan atas. Namun jika tidak terjadi perubahan harga barang, maka kemiringan garis anggaran yang baru sejajar dengan garis anggaran sebelumnya. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa kenaikan pendapatan akan menimbulkan pergeseran letak garis anggaran secara sejajar. Begitu juga sebaliknya, jika pendapatan turun dan tidak diikuti dengan penurunan harga barang, maka akan menyebabkan pergeseran garis anggaran ke kiri, sejajar dengan garis anggaran sebelumnya. Next, Pak. Selain karena pendapatan, garis budget line juga bisa bergeser ketika harga barang mengalami perubahan. Di sini ada kurva. Kurva ini disebut dengan tadi ya, budget constraint, di mana ini mempertemukan antara Y dan X yang merupakan, misalkan Y itu harga barang yang satu dan yang X merupakan harga barang yang satunya lagi. Yang bisa kita buat persamaannya, di mana M itu merupakan pendapatan konsumen yang merupakan budget lainnya yang garis miring ini, yang kalau di persamaan kan, persamaan budget line M sama dengan P1 dikali X1 ditambah P2 dikali X2 sampai dengan P dikali N dikali X kali N. Jadi P1 itu harga barang pertama dan P2 itu harga barang berikutnya sampai harga barang berikutnya lagi. Jadi kalau dirumuskan, M sama dengan P dikali X, PX dikali X ditambah PY dikali Y. Jadi ini rumusnya itu kemiringan garis anggaran yang merupakan slope ini sama dengan min PX dibagi 4Y. Next, Pak. Ini ada contoh soal mengenai budget line, di mana ini ada persamaan anggaran ketika seorang konsumen membutuhkan barang X dan Y. Jadi kalau diasumsikan barang X misalkan telur, barang Y misalkan kentang. Apabila pendapatan yang disediakan atau yang dimiliki oleh seorang konsumen sebesar Rp100.000, berapa? Jadi sedangkan harga barang X atau telur dan barang Y kentang masing-masing misalkan 500 dan untuk kentang sendiri 1.000. Jika semua pendapatan yang dianggarkan dibelanjakan untuk barang X, misalnya telur tadi, berapa telur yang dapat dibeli? Berapa unit kentang yang dapat dibeli kalau ia hanya membeli 100 telur? Nah, di sini kita masukkan ke M, di mana M merupakan penghasilan dari konsumen yang tadi dikatakan Rp100.000. Dan P-nya tadi yang pertama itu yang 500, yang telur 500X dan ditambah yang tadi yang kentang 1.000Y. Jadi 100.000 sama dengan 500X ditambah 1.000Y. Nah, ketika dimasukkan ke dalam budget line ini yang di sini ada M sama dengan PX dikali X tambah PY dikali Y sama dengan 100.000 sama dengan 500X tambah 1.000Y. Jika pendapatan dibelanjakan untuk barang X sama dengan Y sama dengan 0, maka jumlah X yang dapat dibeli, jadi X sama dengan M dibagi 4X, 4PX sama dengan 100.000 dibagi 500 atau sama dengan 200 unit. Kalau X sama dengan 100, maka M sama dengan P dikali X dikali ditambah PY dikali Y sama dengan 100.000 sama dengan 500 dikali 100 ditambah Y dikali 100. Jadi kalau dihitung 100.000 sama dengan 50.000 ditambah 50 unit. Jadi kalau dikatakan ya, kalau disingkatkan ya, jadi budget line itu merupakan kombinasi barang yang mampu dibeli konsumen dengan penghasilan yang dimiliki oleh konsumen. Jadi tadi itu kombinasi antara dua barang kan yang tadi. Jadi berapa kemampuan yang mampu dibeli oleh konsumen, seperti itu. Next, Pak. Selanjutnya ada pilihan konsumen.
pilihan konsumen yaitu kemampuan untuk mengkonsumsi dua jenis barang yang berbeda. Jadi selama masih dalam batas anggaran dan memberikan kepuasan yang sama, konsumen akan memilih konsumsi pada titik dalam budget line yang terletak pada kurva indifference tertinggi. Jadi titik optimum atau titik maksimum. Pada tingkat ini konsumen mengalami tingkat substitusi marginalnya sama dengan perbandingan harga dua barang yang bersangkutan. Di sini ada kurva. Ini kurva indifferent marginal unit utility. Jadi pilihan konsumen untuk mengkonsumsi dua jenis barang akan dilakukan selama berada dalam batasan anggaran dan memberikan kepuasan yang sama atau indifferent. Pada saat gambar di atas, pilihan C memberikan kepuasan maksimal dan masih berada dalam jangkauan anggaran. Pada titik A dan B, kepuasan tidak maksimal karena berada di luar jangkauan anggaran. Nah, secara matematis, kepuasan maksimum yang diperoleh dengan mengkonsumsi barang, ya kalau diasumsikan X1 sama dengan pakaian dan X2 sama dengan makanan, dapat diturunkan sebagai berikut. Jadi kita maksimumkan dulu, U sama dengan X1 dikali X2 dengan kendala ya, jadi diturunkan lagi, jadi Y1, Y sama dengan P1 dikali X1 ditambah P2 kali X2. Lanjut, E sama dengan X1 dikali X2 ditambah lambda, Y dikurangi P1 dikali X1 ditambah P2 dikali X2. Di sini ada persamaan orde pertama yang menghasilkan persamaan seperti berikut. Jadi ada 3 persamaan. Yang ini menghasilkan perubahan persamaan. Ini ada yang menghasilkan yang akhirnya itu ada marginality X1 dibagi marginal utility X2 sama dengan min lambda P1 per min lambda P sama dengan P1 dibagi P2. Lanjutkan P kali X per PY. Ini masukkan menghasilkan Y sama dengan 8 per 5X. Lanjut, Pak. Nah, masukkan nilai Y ke persamaan budget line-nya. Jadi 120 sama dengan tadi 4X tambah 5Y. Masukkan tadi Y-nya udah ditemukan ya, 8 per 5X. Jadi dimasukkan sehingga menghasilkan dari yang tadi, menghasilkan X sama dengan 10. Substitusikan lagi yang X-nya tadi, yang 10 ini, ke persamaan budget line-nya. 120 sama dengan 4X tambah 5Y. Jadi 120 sama dengan 4 kali 10 tambah 5Y, menghasilkan 120 sama dengan 40 tambah 5Y, dan akhirnya Y sama dengan 16. Nah, total kepuasannya adalah, tadi dengan rumus, untuk titik maksimumnya ya, jadi 3X kali Y kuadrat. Jadi sama dengan 3 dikali yang tadi X-nya yang ini 10, dikali 16 yang Y-nya yang tadi ya, 16 kuadrat. Jadi dikalikan sama dengan 7.680. Jadi kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan maksimum ketika konsumen membeli 10 Pepsi dan 16 hamburger dengan tadi $120, nilai kepuasannya itu yang menghasilkan U itu sebesar 7.680, itu titik maksimumnya. Mungkin seperti itu dari saya. Dilanjutkan. Ya, baik. Selanjutnya, yaitu di pengaruh harga dan pendapatan terhadap pilihan konsumen. Bapak Ibu yang berbahagia, penonton, ya, ini ada 2 efek ya. Yang pertama, yaitu tentang efek pendapatan, income effect. Jadi, income effect ini muncul saat sebuah harga menggerakkan konsumen ke kurva indifference, ya, tadi di atas sudah dijelaskan itu ya, yang lebih tinggi atau rendah, ya kan, atau pergerakannya yang terjadi dari satu kurva indifference ke yang lainnya, dan diakibatkan oleh pendapatan real dari perubahan suatu harga. Jadi perubahan itu kan naik dan turun ya, antara tahun ini dan tahun depan itu kan juga berbeda. Yang kedua yaitu tentang efek yang kedua yaitu efek substitusi, substitution effect ya. Jadi perubahan jumlah konsumsi saat sebuah harga menggerakkan konsumen di sepanjang kurva indifference. Nanti kita bisa lihat di kurvanya langsung yang mengakibatkan harga barang berubah relatif dengan pendapatan sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, misalnya seperti ini. Ya. Ini contohnya ya. Wow, kabar yang bagus. Sekarang Pepsi lebih murah. Ini yang pendapatan efek ya.
efek pendapatan. Pendapatan saya pun jadi lebih besar. Artinya, akibatnya, saya lebih kaya dari sebelumnya. Karena saya lebih banyak mendapatkan uang, maka saya dapat membeli lebih banyak Pepsi dan juga lebih banyak pizza. Itu pendapatan, efek pendapatan. Ya, lebih murah, maka dia lebih banyak dan lebih banyak juga untungnya. Kemudian, efek substitusi, sekarang karena harga Pepsi sudah turun, ya, saya mendapatkan lebih banyak Pepsi untuk setiap pizza yang saya serahkan. Karena harga pizza yang relatif lebih mahal, saya perlu membeli lebih sedikit pizza dan lebih banyak Pepsi. Jadi perbandingannya adalah bisa 2:1 itu ya, 2 pizza 1 Pepsi atau bahkan 1 pizza 3 Pepsi gitu ya. Kalau kita memakai efek substitusi ini. Nah, kemudian kita lihat ke kurvanya, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi pengaruh pendapatan dan pengaruh substitusi di sini nih. Ya, ini kurva pendapatan konsumen. Nah, efek substitusi pergerakan sepanjang kurva indifference ya ke titik dengan titik substitusi marginal yang berbeda. Ditunjukkan di sini dengan perubahan dari titik A, ya mana ini A. Nah, di sini A, ya ke titik B. Nih, menaikkan artinya meningkat ini. Sepanjang kurva indifference ya. Artinya ada peningkatan ya dari A dan menuju B. Nah, kemudian efek pendapatan ya pergerakan ke kurva indifference yang lebih tinggi. Wah. Nah, di sini ditunjukkan pada perubahan titik A ya ke titik B. Nah, ini kurva pendapatan yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, di poin selanjutnya yaitu prinsip darurat dan masalah dalam konsumsi. Nah, ini langsung kita ambil poin intinya yaitu corner solution. Ya. Jadi ada 2 poin pentingnya di corner solution ini. Yang pertama, mengalokasikan seluruh pendapatan yang dimiliki untuk mengkonsumsi barang halal. Ya. Kemudian yang kedua, merupakan solusi optimal karena mengkonsumsi barang haram berarti akan menghilangkan dismaslahah. Ya. Kita sudah keluar dari asas Islam dan kita juga akan rugi. Kemudian sedangkan mengkonsumsi jumlah barang yang halal akan meningkatkan maslahat. Kemudian ya, ini yang terakhir ya contohnya, jika satu tim ekspedisi pendakian gunung yang pada saat itu tersesat dan kehabisan bahan makanan, apa yang terjadi? Ya. Dan di gunung tersebut terdapat binatang yang banyak sekali, babi hutan misal. Maka bagi mereka yang hidup tidak mempunyai pilihan yang lain, yaitu terus bertahan hidup sambil berharap tim penyelamat akan datang atau memakan babi hutan tersebut. Nah ini ya, atau memakan babi hutan tersebut untuk apa? Untuk bertahan hidup. Padahal memakan babi adalah haram. Namun bila pilihannya antara memakan barang haram atau akan binasa, mati, maka dalam Islam memberikan kelonggaran untuk kita mengkonsumsi barang haram tersebut ya sekedarnya secukupnya ya untuk kita bertahan hidup. Kurang lebih seperti itu ya prinsip darurat dan maslahat dalam konsumsi serta pengaruh harga dan pendapatan. Bapak Ibu yang berbahagia, begitu presentasi yang bisa kami sampaikan karena mungkin sudah lebih dari 30 menit tapi tak apa-apa. Begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.